Halo kan pajak, kembali lagi bersama saya Agil di podcast 327 di segmen Ojak Obrolan Pajak. Oke, bagaimana kabar kawan pajak sekalian? Kita harapkan semoga sehat selalu dimanapun kawan pajak berada ya. Oke, pada episode kali ini saya sudah ditemanin oleh narasumber yang pastinya akan membagikan insight-insight yang bermanfaat dan menarik. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yaitu Pak Hengki. Halo. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mas Agil. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas Agil. Siap. Kali ini Pak kita di podcast Ojak di episode 25 nih Pak. Nah, di kali ini sebelumnya Bapak udah pernah ojek juga ya Pak ya, tahun lalu ya Pak ya. Oke, kali ini di podcast ojek kali ini kita bahas apa nih Pak? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peraturan yang terbaru ya, yaitu Per 05 yang mengatur tentang percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya. Oke Pak, oke. Berarti Per 5 ya Pak, khusus Per 5 ya Pak ya? Per 5 aja. Oke, mungkin banyak dari kawan pajak Pak, dari kawan pajak di sini yang belum mengerti Pak tentang judul tadi Per 5 PJ 2003 yaitu tentang percepatan pengembalian. Iya, Pak. Boleh jelaskan Pak? Oh ya, kawan pajak ya. Pengembalian penjualan ini adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak ya sebagaimana masuk dalam pasal 17B dan 17D Undang-Undang KUP ya, kawan pajak ya. Oh, berarti penjelasan tentang pengembalian sesuai di 17B dan 17D Undang-Undang KUP, Pak. Nah, maksud dari percepatan itu apa Pak di Per ini Pak? Oh ya, mungkin sedikit kita jelasin ya pada wajib pajak ya. Mungkin untuk lebih simpelnya sih kita mungkin melalui jangka waktu penyelesaian dan segala macam ya. Terus mungkin terkait dengan persyaratan yang harus diajukan wajib pajak. Terus juga maksudnya aturan-aturan yang terkait kita mungkin nih kalau kata itu dibuat shortcut ya lah ya, shortcut dalam penyelesaian percepatan pengembalian duluannya. Oke, siap Pak. Oke, untuk Per ini Pak pastikan dikeluarkan ada latar belakangnya Pak. Kira-kira apa nih Pak latar belakangnya? Mungkin kalau kita intinya ya secara garis besar ya mungkin ada tiga latar belakang kenapa dikeluarkan Per ini. Yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan kepada wajib pajak ya. Jadi kan selama ini kan sudah ada aturan sebelumnya yang membawahi terkait pengembalian penjualan ini ya. Tetapi kan karena jangka waktunya yang terlalu lama, maka Dirjen Pajak dalam hal ini mengeluarkan aturan terbaru ya, agar untuk mempercepat dalam proses ini ya penjualan. Terus yang kedua adalah memberikan fasilitas untuk percepatan pengembalian pembayaran pajak PPh untuk WPOP dengan jumlah lebih bayar sampai dengan 100 juta. Jadi maksudnya adalah jadi kita untuk WPOP yang mengajukan LB sampai dengan 100 juta ini akan kita proses melalui aturan ini. Terus yang ketiga adalah ini sebenarnya seperti kita ketahui kan selama ini kan kita terlalu banyak ya tenaga fungsional yang digunakan untuk mengerjakan permohonan ini kan. Jadi dalam hal ini Dirjen Pajak bermaksud untuk melakukan ini ya kayak efisiensi. Jadi tenaga pemeriksa yang sebelumnya memproses permohonan ini mungkin akan dilokasikan ke tempat-tempat yang lebih strategis ya. Sedangkan untuk yang sosial ini diproses oleh seksi-seksi lainnya Mas Agil. Oke, siap. Jadi ada 3 ya Pak ya? 3. Memberikan kepastian hukum, memberikan fasilitas untuk percepatan Pak ya. Jadi di Per 5 ini fokusnya untuk lebih bayar yang sampai 100 juta ya Pak ya? Sampai dengan 100 juta. Oke Pak. Jadi siapa aja nih Pak yang boleh memanfaatkan Per 5 ini Pak? Yaitu wajib pajak yang berhak mendapatkan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan orang pribadi yang di dalamnya terdapat lebih bayar sampai dengan 100 juta. 100 juta Mas Agil ya. Itu tentunya dengan yang disertai dengan permohonan pengembalian 17B dan 17C. Jadi nanti ketika WP menyampaikan SPT ke kita, nanti silakan WP ini melakukan pemilihan yang lebih bayar, centang nih 17B atau 17D. Oh. Iya.
Jadi fokus siapa aja nih orang pribadi ya Pak Orang ya? pribadi. Yang Fokus ketika dia SPT tahunan lebih bayar lebih bayar sampai 100 juta. sampai dengan Pak ya? 100 juta. Nah, mungkin kon pajak nih bertanya Pak, siapa tahu nih mungkin penghasilan banyak nih Pak. Ya. Ketika mungkin pajak yang dia bayar lebih besar kan Pak. Lebih dari 100 juta nih Pak. Gimana Pak? Nah, kalau misalnya lebih dari 100 juta, tetap akan kita proses. Tapi kita tidak akan memakai P05 nih. Nanti akan kita proses sesuai dengan PMK 39. Oh, beda lagi Pak ya? Beda lagi Oke, jalurnya. siap. Jadi yang diproses per 5 ini hanya yang sampai 100 juta Sampai aja dengan Pak ya? 100 juta pembayarannya. Oke Pak. Nah, pajak apa saja Pak yang dapat diajukan pengembalian ini Pak, pendahuluan? Nah, seperti tadi yang tadi saya bilang sebelumnya kan, ini kan orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan ya. Ya Pak. Berarti dengan sendirinya ini adalah hanya untuk dapat pembayaran atas pajak penghasilan Mas Adi. Pajak penghasilan ya Pak ya? Penghasilan ya. Jadi kalau misalnya seandainya PPN, ini nggak akan kita proses ya. Di per 5 nggak Per akan 5 Pak ya? ya. Oke, itu di aturan yang lain. Aturan Pak, yang ya? lain kita akan proses. Fokusnya berarti pajak penghasilan Pajak aja penghasilan Pak ya? aja, iya. Oke Pak, apabila ternyata SPT-nya lebih bayar Pak, udah dia laporin ternyata memang dihitung-hitungnya lebih nih aku sampaikan. Apa yang harus dia lakukan Pak? Pertama kan tentunya wajib pajak harus lapor SPT dulu ya. Karena kalau tidak melapor kita nggak tahu mereka lebih bayar atau enggak ya. Oh iya Pak. Nanti wajib pajak silakan melapor SPT. Terus nanti wajib pajak silakan memilih kriteria tadi yang 17B atau 17D ya. Kalau 17B atau 17D kan nanti kan di SPT itu nanti kelihatan nih. Oh, dia lebih bayar nih. Nanti silakan pilih melakukan pengalihan pendahuluan. Nanti pilih centang nih 17B atau 17D nanti. Oke Pak. Nah, berarti langkah-langkahnya ya wajib pajak harus lapor dulu SPT Pak dulu ya. pastinya kan. Ya kalau bisa tepat waktu ya Pak ya. Waktu, SPT. waktu. Terus nanti ketika dia statusnya LB kan Pak, dia pilih 17B atau 17D. Nah mungkin banyak yang nggak tahu nih Pak, apa perbedaan 17B 17D Pak. Iya. Nanti takutnya dia asal-asal pilih aja Asal Pak, aja, kawan-kawan pajak nih Pak. Boleh jelaskan? Oke. Berdasarkan PMK 39 tahun 2018 ya, kalau wajib pajak memilih 17B, nanti akan diarahkan ke restitusi ya, restitusi B. Biasanya kalau di aturan yang lalu itu 17B itu langsung diarahkan ke pemeriksaan. Pemeriksaan Pak ya. Pemeriksaan, tapi selama dia memenuhi kriteria yang dimaksud pada P05, nanti mereka akan diarahkan ke P05, 17D. 17D. Oh. Sedangkan kalau 17D sendiri adalah berdasarkan PMK 39 2018 adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pinjam bebas yang menyampaikan SPT tahunan pajak lebih bayar restitusi. Itu yang pertama. Yep. Sedangkan kedua adalah orang pribadi yang menyampaikan SPT OPPBH dengan lebih bayar tidak lebih dari 100 juta. Oke Pak, jadi ternyata beda ya Pak ya. Kalau yang B dia melalui pemeriksaan. Mungkin lebih lama ya Pak ya. Lebih lama. Kalau dia diarahkan ke D mungkin lebih cepat Pak ya. Lebih cepat. Oke Pak. Bagaimana Pak? Ternyata kawan pajak di sini Pak udah terlanjur nih ketika dia pilih 17B Pak. Wah kenapa nggak pilih 17D ya? Itu bisa atau bagaimana Pak? Oke, jadi di dalam P05 ini diatur mekanisme juga nih. Kalau seandainya wajib pajak memilih 17B, tetap akan kita proses ke 17D. Karena dalam aturannya kan disebutkan nih, kalau selama wajib pajak memilih 17B, tetap akan kita proses sesuai dengan mekanisme 17D. Oh, jadi tidak gitu. masalah nanti Tidak masalah Pak ya. Oke, berarti tetap akan diproses melalui 17D. Ya, 17D ya. Siap. Ternyata nggak usah, berarti kawan pajak nggak usah takut ya Pak ya. Karena tadi pemeriksaan soalnya Pak. Ya, pemeriksaan pajak macamnya. Ternyata di 17D. 17D tetap 17D. Nah Pak, tadi kan si wajib pajak ini Pak udah nyampein nih Pak SPT-LB per hari tanggal sekian misalnya. Kira-kira dia mikir, berapa lama ya ini uangku kembali gitu Pak. Ada jangka waktunya Pak? Ada jangka waktu ya. Jangka waktunya adalah 15 hari sejak SPT PPH disampaikan lengkap. 15 hari 15 hari, ingat ya, SPT PPH disampaikan lengkap oleh wajib pajak. Jadi kalau misalnya wajib pajak tidak menyampaikan SPT tidak lengkap, kita nanti dari kantor pajak akan menyampaikan surat permohonan permintaan kelengkapan SPT tahunan. Itu tuh berlaku selama 30 hari ya. Kelengkapan tadi Pak? 30 hari, jadi selama kita minta surat permohonan kelengkapan, jadi argonya untuk permohonan pendahuluan diberhentikan. Jadi kita mesti reminder lagi nih, ini 15 hari sejak SPT diterima lengkap. Diterima lengkap ya Pak ya.
kata kuncinya diterima lengkap, Diterima ya, Pak, ya. lengkap. Kalau nggak lengkap, kita akan minta Minta kelengkapan surat ya Pak ya. kelengkapan Selama pajak 30 hari tadi. Oke. Nah, jadi kawan pajak sebenarnya nggak usah takut ya Pak ya. usah takut. Ketika dia menyampaikan SPT lebih bayar, itu ada mekanisme namanya pengembalian pendahuluan, ya. Nah, tadi kan kita udah ngomong panjang Pak tentang pengembalian pendahuluan ini Pak di per 05 ini. Terus tadi bahwasannya ketika dia 17B ternyata bisa di 17D. Iya. Seolah-olah itu di per 5 ini tanpa pemeriksaan Pak. Benar, tanpa pemeriksaan. Iya. Apakah memang sebenarnya per 5 ini mekanismenya tanpa pemeriksaan Pak? Ya, sebenarnya tetap ada pemeriksaan. Cuman pemeriksaannya tuh hanya terkait dengan kelengkapan SPT aja. Kelengkapan SPT aja Pak ya. Jadi itu SPT WP lengkap, langsung kita proses dalam 15 hari nanti akan keluar keputusannya. Oh gitu, siap Pak. Berarti sebenarnya pemeriksaan tadi di SPT aja tadi Pak ya? SPT-nya aja. Ya berarti cukup mudah ya Pak ya? Benar, mudah sekali ya. Apa boleh semudah itu Pak? Ya, boleh-boleh aja Pak. Karena memang kita harus mempermudah wajib pajak. Ya, Oke Pak, jadi apakah pengembalian pendahuluan ini Pak itu tanpa mekanisme pemeriksaan? Jadi tetap akan diperiksa masyarakat ya, karena kan salah satu yang dikeluarkan oleh negara akan tetap diperiksa ya. Memang mekanisme penuh tujuh ini kita lakukan penelitian dulu oleh teman-teman di pelayanan. Nanti setelah diteliti dikeluarkan untuk wajib pajak akan dilakukan namanya post audit. Apa itu Pak post audit? Post audit itu adalah pemeriksaan oleh teman-teman pemeriksa ya, yang memperhatikan data-data wajib pajak ya. Ya Pak. Data kayak pelaporan faktur atau pelaporan SPT lainnya atau pelaporan dengan lewat transaksi nanti akan diperiksa secara lebih mendalam oleh teman-teman pemeriksaan. Oh, jadi sebenarnya walaupun dia udah selesai nih Pak, 17D kan Pak, melalui penelitian tadi kan Pak ya, ternyata ada mekanisme setelah itu ya Pak ya? Ya, setelah itu. Tetap diperiksa ya Pak ya? Harus diperiksa. Apakah wajib pajak harus takut Pak ketika diperiksa Pak? Tidak harus takut, karena kan pokoknya selama wajib pajak melaporkan dengan benar, ya, Pak? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selagi itu benar ya Pak ya? Benar. Oke, jadi kawan-kawan pajak jangan takut ketika dilakukan pemeriksaan ya Pak ya. Ya. Mungkin kita sudah ini Pak di ujung acara nih Pak. Ya, banyak kita bahas. Jadi pada intinya mungkin per 5 ini mengatur tentang pengembalian pendahuluan wajib pajak orang pribadi ya Pak ya. Yang menyampaikan SPTLB sampai 100 juta aja Pak ya. Benar. Oke Pak, mungkin ada kata-kata closing statement Pak mengenai podcast kita kali ini Pak. Untuk wajib pajak ya, apabila melakukan ada terdapat kesulitan atau segala macam, silakan datang ke kantor pajak. Nanti di sini kita akan melayani wajib pajak ya, melayani atau konsultasi segala macam. Jadi nggak usah takut nih, datang aja. Kalau misalnya bingung atau tidak mengerti, silakan datang. Daripada nanti tadi kesalahan siapa? Dan pelaporan pajak dan segala macam. Siap. Oke Pak, kita ucapkan terima kasih Pak buat Pak Engki karena sudah memberikan penjelasan Pak mengenai materi pada sore hari ini. Oke lah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Apabila kawan pajak ingin bertanya detail lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp kami di 0812 7133 2447 atau follow juga media sosial kita di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube di @pajakcuro. Sekian dan sampai bertemu lagi di Ojak Obrolan Pajak.